kembali lagi bersama saya Merlina Prada dengan NIM 8420223008 semester 5. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu Ibu Roberta Uron Hurit SSI MPD. Disimak ya videonya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pemodelan matematika tentang kecanduan cinta. Pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama, pengertian, asumsi-asumsi, model skema, dan model matematikanya. Nah, ini ada beberapa gambar foto romantis dengan pasangannya. Baik, yang pertama kita lihat tentang definisi dari kecanduan cinta. Jadi, untuk kecanduan cinta itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang terlalu bergantung secara emosional pada hubungan romantis sehingga perilakunya menyerupai penyakit sosial menular. Individu ini dapat terinfeksi melalui interaksi dengan orang yang sudah berkecanduan. Nah, di sini kita akan menganggap populasi pada mahasiswa di suatu kampus, di mana sebagai satu, belum pernah jatuh cinta atau belum kecanduan, lalu yang dua, sedang jatuh cinta atau sedang kecanduan cinta, lalu yang ketiga, sudah sembuh dari kecanduan cinta. Baik, untuk kecanduan cinta ini, dia mempunyai 6 penyebab. Yang pertama, pengalaman masa kecil yang traumatis. Trauma masa kecil seperti penelantaran emosional, kekerasan fisik atau seksual dapat menyebabkan seseorang mengembangkan pola ketertarikan yang tidak sehat di kemudian hari. Lalu penyebab yang kedua, gaya ketertarikan tidak aman. Gaya ketertarikan yang berkembang di masa kanak-kanak sangat mempengaruhi cara seseorang berhubungan dengan orang lain dalam hubungan yang romantis. Lalu penyebab yang ketiga, rendahnya harga diri. Di mana orang dengan rendahnya harga diri mungkin merasa tidak berharga dan tidak dicintai, sehingga mereka mencari validasi dari orang lain melalui hubungan yang romantis. Lalu penyebab yang keempat adalah ketidakstabilan emosional. Di mana orang dengan masalah regular emosi mungkin menggunakan hubungan sebagai cara untuk mengatasi perasaan negatif seperti kesepian, kebosanan, atau kecemasan. Lalu, penyebab yang kelima adalah pengaruh sosial dan budaya. Media seringkali menggambarkan cinta romantis sebagai solusi untuk semua masalah, yang dapat diciptakan ekspektasi yang tidak realitas tentang hubungan dan membuat orang merasa perlu untuk selalu berada dalam suatu hubungan. Lalu, untuk penyebab yang keenam adalah kondisi kesehatan mental. Untuk kecanduan cinta seringkali terjadi bersama dengan kondisi kesehatan mental lainnya, seperti gangguan kepribadian diambang dan gangguan kecemasan. Kondisi ini dapat memperburuk perilaku adiktif dan membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Baik, untuk yang kedua itu kita lihat asumsi-asumsinya. Baik, faktor umum yang mempengaruhi kecanduan cinta. Di sini ada 8. Yang pertama, terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi. Lalu yang kedua, obsesi yang berlebihan terhadap pasangan. Yang ketiga, ketergantungan emosional yang ekstrim. Yang keempat, ketakutan akan ditinggalkan. Yang keempat, emosi yang tidak stabil. Yang kelima, perilaku mengontrol. Yang keenam,
cemburu berlebihan. Lalu yang ke-8, kebutuhan validasi. Jadi, dari faktor-faktor umum yang mempengaruhi kecanduan cinta ini, kita pilih yang faktor yang lebih mempengaruhi untuk kecanduan cinta. Nah, di sini saya memilih ada 6 faktor. Di mana yang pertama ada kelahiran dan kematian pada suatu populasi. Lalu yang kedua, faktor obsesi yang berlebihan terhadap pasangan. Lalu yang ketiga, individu yang terinfeksi akan sembuh ketergantungan emosional yang ekstrim. Lalu yang keempat, adanya laju individu ketakutan akan ditinggalkan. Lalu yang kelima, individu yang rentang akan terinfeksi emosi yang tidak stabil. Lalu yang keenam, individu rentang cemburu berlebihan. Baik, yang berikut kita lihat asumsi model dasar. Jadi, di sini ada 3. Yang pertama, individu rentang atau dilambangkan dengan S bisa menjadi kecanduan atau I ketika sering berinteraksi dengan individu yang sedang kecanduan cinta dengan laju infeksinya beta. Lalu yang kedua, individu kecanduan I bisa sembuh setelah sadar dari laju pemulihan dilambangkan dengan gamma. Sebagian individu pulih dapat kembali ke rentang awal dengan laju imunitas dilambangkan dengan omega. Jadi baik, yang berikut kita lihat tentang daftar simbol dan parameternya. Yang pertama, simbol mu itu definisinya obsesi yang berlebihan terhadap pasangan. Yang kedua, gamma, ketergantungan emosional yang ekstrim. Yang ketiga, beta, ketakutan akan ditinggalkan. Yang keempat, pi, cemburu berlebihan. Yang kelima, omega, emosi yang tidak stabil. Yang keenam, theta, itu kematian. Yang keenam, sigma, laju konstan hilangnya kekebalan tubuh manusia setelah pulih. Jadi dari daftar simbol lalu ke pembagian populasi. Nah, di sini untuk simbolnya ST itu keterangannya individu rentang atau belum kecanduan cinta. Lalu untuk IT, individu interaksi terinfeksi atau sedang kecanduan cinta. Lalu untuk RT, individu pulih atau sudah sadar dan imun sementara. Sehingga kita memperoleh N sama dengan ST tambah IT tambah RT. Jadi baik, dari daftar simbol dan parameter ini kita akan membawa dalam model skema dan model matematika. Yang ketiga, kita melihat tentang model skema. Pada pemodelan kecanduan cinta ini terdapat 3 populasi, yaitu populasi seksibel, populasi infeksi, dan populasi recover. Dari keempat populasi ini, di setiap populasi akan mengalami kematian alami, di mana kematian alami ini bukan disebabkan karena kecanduan cinta. Jadi, setiap populasi akan mengalami kematian. Jadi, ada simbol theta S, theta I, theta T, dan theta R. Oke teman-teman, jadi kita akan melihat masing-masing populasi. Yang pertama, populasi S. Yang pertama, populasi S atau populasi rentang. Pada populasi S, kita lihat bahwa rho
pada asumsi awal sudah dijelaskan bahwa setiap kelahiran masuk pada asumsi awal masuk pada populasi rentang, sehingga Rho masuk pada populasi rentang. Pada populasi rentang ini juga mengalami pengurangan, di mana yang pertama mengalami pengurangan karena terdapat kematian alami yang disimbolkan dengan QS, yang disimbolkan dengan theta S. Lalu terdapat pengurangan lagi di populasi S atau populasi rentang ini, di mana terdapat faktor individu rentang cemburu berlebihan, disimbolkan dengan P. Lalu ada juga perpindahan populasi dari populasi rentan menjadi populasi I atau terinfeksi, dilambangkan dengan omega. Lalu yang kedua itu kita lihat populasi I atau populasi terinfeksi. Di sini adanya pertambahan populasi dari populasi rentan menjadi populasi, sehingga adanya laju individu ketakutan akan ditinggalkan. Lalu terdapat pengurangan lagi di populasi I atau terinfeksi, di mana terdapat kematian alami, disimbolkan dengan theta I. Lalu terdapat pengurangan lagi di populasi I atau terinfeksi ini, di mana terdapat adanya laju individu ketakutan akan ditinggalkan. Lalu terdapat lagi pengurangan pada populasi I atau terinfeksi ini, di mana terdapat faktor obsesi yang berlebihan terhadap pasangan. Lalu ada juga perpindahan populasi dari populasi I atau infeksi menjadi populasi R, dilambangkan dengan gamma. Lalu pada populasi I atau infeksi ini terdapat populasi T, di mana terdapat faktor obsesi yang berlebihan terhadap pasangan, disimbolkan dengan T. Lalu terdapat perpindahan populasi dari populasi I atau terinfeksi ini menjadi populasi T. Lalu terdapat kematian alami pada populasi T, di mana disimbolkan dengan QT, theta T. Lalu yang berikut kita lihat populasi R. Nah, di R ini juga terdapat perpindahan populasi dari populasi I atau terinfeksi ini ke populasi R. Lalu pada populasi R terdapat pengurangan populasi lagi, di mana terdapat kematian alami, disimbolkan dengan theta R. Lalu adanya perpindahan dari individu yang sudah sembuh, namun kembali ke rentan atau siap menerima kecanduan ulang, pergaulan bebas, dan pengaruh sosial dan budaya. Nah teman-teman, dari model skema ini dijelaskan lebih detail pada model matematika. Untuk nomor 4 itu adalah model matematika. Nah, dalam model matematika ini setiap populasi akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, sehingga model akan menjadi ds per dt, di per dt, dt per dt, dr per dt. Yang pertama kita lihat pada populasi S.
Pada populasi S ada 4 parameter yang mempengaruhi. Populasi S akan mengalami peningkatan karena adanya kelahiran langsung masuk ke populasi S, maka modelnya menjadi rho. Lalu populasi S juga akan mengalami pengurangan karena adanya laju perpindahan. Lalu populasi S menjadi populasi I, terdapat pengurangan lagi di populasi S karena terdapat individu rentang, cemburu berlebihan, dan terdapat kematian, sehingga konstruksinya menjadi ds per dt sama dengan rho S per ps kurang theta S kurang omega S. Baik, populasi yang kedua adalah populasi I. Pada populasi I ada 5 parameter yang mempengaruhi. Populasi I akan mengalami peningkatan karena mendapatkan suplai dari populasi S, di mana modelnya menjadi omega. Lalu populasi I juga akan berkurang karena terdapat kematian alami yang disimbolkan dengan theta I. Lalu populasi I juga akan berkurang lagi karena terdapat adanya laju individu, ketakutan akan ditinggalkan, faktor obsesi yang berlebihan terhadap pasangan, dan adanya laju perpindahan dari populasi I ke populasi R dengan simbol beta, mu, dan gamma, sehingga konstruksinya menjadi di per dt sama dengan omega I kurang theta I kurang beta I kurang mu I kurang gamma I. Lalu populasi yang ketiga adalah populasi R. Untuk populasi R akan mengalami peningkatan karena mendapatkan suplai dari populasi I, maka modelnya menjadi gamma. Lalu populasi R juga akan mengalami pengurangan populasi karena mengalami kematian alami, disimbolkan dengan theta R. Lalu untuk populasi R ini dia akan mengalami peningkatan populasi lagi karena adanya laju perpindahan dari populasi R ke populasi S atau rentang. Maka model konstruksinya menjadi dr per dt sama dengan gamma R kurang theta R tambah sigma R tambah sigma S. Nah, untuk populasi T ini itu merupakan obsesi yang berlebihan. Nah, di sini terdapat kematian, disimbolkan dengan theta T. Baik teman-teman, sekian video penjelasan pemodelan matematika kecanduan cinta dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.